Menika kita melakukan bulan apa itu? Rabiul Awal nggih. Cara Jawa napa iki? Sasi mulung. Nah, ini kita harus ingat bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Kita termasuk sunnah kita untuk selalu memperbanyak sholawat terhadap beliau. Okay? Nah, monggo ini salah satu contoh sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Katakan piyambak wonten pikir-pikir sampun dalipun berjenengan. Nah, wonten enjang menika badhe kula aturaken satunggalipun hadis mugi-mugi mangke saged nambahi seperempat putus sedheripun pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh wonten hadis ingkang dipun riwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Siapakah yang tidak mau? Beliau Rasulullah menjawab, barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, maka ia enggan masuk surga, ia tidak mau masuk surga. Lajeng kegawitan menika takhrid ayat hadisipun, rang hadisipun. Ini hadis menika hadis sahih ingkang dipun riwayatkan Imam Al-Bukhari wonten sahihipun, Imam Ahmad, lajeng ugi Al-Imam Hakim. Lajeng ingkang riwayat hadis menika sahabat ingkang nganggur Abu Hurairah. Bilih Abu Hurairah menika rumiyin saderengipun lebet Islam menika namanipun Abdus Syamsi. Abdus Syamsi. Abdus Syamsi menika tegesipun Abdul, abdinya matahari. Abdinya matahari. Nanging sasampun lebet Islam tidak boleh nama itu mengabdi kepada selain Allah. Kemudian diganti dengan nama Abdur Rahman. Hanya abdinya zat yang maha pemurah, diganti nama yang baik. Maka boleh mengganti nama itu tidak baik, diganti nama yang baik. Karena dalam agama Islam itu nama itu memang disyaratkan untuk mengandung cita-cita, harapan dan doa. Sekarang nama-nama sudah maju, sudah mengerti, paham, sehingga orang-orang memberikan nama anak keluarga dengan nama-nama yang baik, mengandung cita-cita, harapan dan
doa. Abdus Syamsi abdine matahari, abdinya makhluk nggak boleh. Ganti dengan nama Abdul Rahman. King menapa kok lajeng populer nami Abu Hurairah? Abu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing kecil. Amargi Abdurrahman ini atau Abdus Syams ini, Abu Hurairah ini suka utai gadah kelangenan yang menika kucing alit niku. Lajeng disebut dengan Abu Hurairah utai bapak kucing. Bapaknya kucing ada ya. Nah, Bapak Ibu yang dihormati Allah, sahabat Abu Hurairah menika tosipun sahabat ingkang lebetipun Islam sasampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dhateng Madinah. Nah, nanging sasampunipun lebet Islam ya mbak menika mencurahkan waktu, tenaga dan waktunya untuk mengikuti Rasulullah ya, yang intens itu selama 4 tahun. Terus 4 tahun itu ya mbak Ipun tansah ngetutaken nglayani dhateng Rasulullah Muhammad SAW. Ya mbak Ipun nika kelebet ahli sufah. Ahli sufah niku sahabat ingkang boten gadah griya. Griyanipun teng pundi? Griyanipun teng emplek-emplek Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Berarti kegriya teng mriku. Tilem teng mriku, teng masjid. Dateng pundi kemawon Kanjeng Nabi menika miyos. Kanjeng sahabat Abu Hurairah tansah ngetutaken melayani sehingga kathah ngriwayataken hadis utawi nyritakaken dhateng menapa ingkang dipun tindakaken dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebet panjenenganipun menika nyritakaken hadis ingkang kula waos. Bilih Kanjeng Nabi niku nate ngendika ngoten niku lan Abu Hurairah pirak-pirengaken. Lah menika lajeng dipun riwayataken sak menika ing jam menika dugi dening kita sedaya. Bilih Kanjeng Nabi menika dawuh kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku, semua umat Islam akan masuk surga. Jadi ini lebu kabar ini lebu umat Islam di Pakistan dan sekitarnya. Ini itu kabar bunga wae itu bocoran ini. Makanya lebu swarga kayak ini. Ini ayam sih ini. Dulu yang ke pengajian ini ya. Kullu ummati yadkhulul jannah. Ning Kanjeng Nabi dawuh ilaman aba kejaba sing ora gelem. Sing ora gelem niku sinten? Lajeng Nabi dawuh man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Saiki sing kita rebuk sing melengosik. Nanti kita mau bicara tentang ittiba itu kayak apa contohnya. Ittiba. Nah, itu yang sing melengos niku itu orang-orang yang ingkar, orang yang tidak mau. Yektosipun panjen mekaten, terus wonten ing Quran menika dipunjelaken wasawa alaihim a'andartahum am tu'minun la yu'minun. Di wong kafir niku dielingke karo ora dielingke padha wae tetep boten percaya. Nah, bila Bapak Ibu kangge ngandelaken keimanan kita cektosipun tiyang menika dipun dawuhi tafakur utawi mikir-mikir anggone tumitah teng donya niki. Nek awake dhewe iso mikir-mikir anggone tumitah teng donya niki, mengke badhe nglonggono dhateng kawontenan kita menika. Lah wonten ing Al-Qur'an surah At-Tariq menika Allah dawuh sasanipun Allah menika sumpah demi matahari dan demi yang keluar di malam hari, Tariq ya, dari bintang. Menika Allah dawuh datang menungso menika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyamduril insanu mimma khuliqa. Moko kudune menungso nggatekake saka apa dheweke diciptakake.
Jadi engko mboten awake dhewe mboten badhe bantah nek awake dhewe kelingan mula bukane niku. Kudune menungso iki nggatekake. Fal yang nuril insanu mimma khuliqa. Saka apa dhek diciptakake. Menika Allah yang dawuh. Menungso diciptakake bisa lho nggatekake saka apa? Mula bukane bibit kawite. Tumitah ning donya niki. Nah, ingkang jawab Allah piyambak. Allah dawuh khuliqa mimma indafi. Diciptakan dari air yang dipancarkan. Dari air yang dipancarkan. Air apa itu? Allah ingkang parindo piyambak. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Dan ini awake dhewe niki Bapak Ibu, dene Allah meniku sok para zat yang maha pencipta yang luar biasa. Kabeh menungso niki sing sakniki tumitah niku mula bukane saka air yang memancar. Air dari bapak, air mani, sperma, air dari ibu, telur, sel telur dari tulang dada yang warnanya kuning, kemudian yang laki-laki warnanya putih kental, nah ketemu jadi bayi. Menika satunggalipun perlungan ingkang kedahipun tiyang menika galesaken. Ing ngatasi saka banyu ino, air yang hina, air yang dijual enggak laku, jijik penjijikan. Tapi manusia diciptakan. Kemudian dari air hina itu Allah menciptakan ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada paru-paru, ada jantung, ada usus, ada ginjal. Sungguh manusia secanggih apapun tidak akan mampu dari air. Nah, tiba-tiba disuruh untuk taat ibadah tidak mau, padahal asalnya itu saka banyu air mani. Nah, maka ini Allah dawuh, "Fal yanzuril insanu mimma khuliq." Maka adalah manusia memperhatikan gatekake. Lah iya kok. Aku iso kok banyu komo, air mani lewat disemburkan. Nah, air mani yang perlu kita ketahui juga masuknya dengan pintu kemaluan, kita keluar ke dunia juga dengan melalui pintu kemaluan. Masuknya sperma bapak itu melalui pintu kemaluan, tempat yang seperti itu, kemudian keluarnya kita juga semua ini kita keluar dari kemaluan juga, dari tempat yang hina seperti itu. Kemudian kita tiba-tiba manusia tiba-tiba tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai ayat ini dari peringatan kita semuanya untuk merenungkan. Jadi merenung itu Abu Darda pernah menyampaikan bahwa merenung sebentar itu sudah melebihi pahala sholat tahajud katanya. Karena apa? Karena ya pentingnya merenung. Meskipun ini tidak mengabaikan pentingnya sholat tahajud. Dan Abu Darda itu seorang sahabat yang sangat semangat sholat tahajud di malam hari dan puasa di siang hari. Itu sampai mengatakan seperti itu karena pentingnya merenung. Merenung termasuk gatekake mikir-mikir saka air yang hina yang masuk ke dalam rahim itu juga melalui pintu kemaluan dan awake dhewe metu juga keluar dari pintu kemaluan. Kemudian kita tiba-tiba tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Menika sungguh kita akan menjadi orang yang rugi. Siapapun orangnya sekarang hidup dunia ini, apapun jabatannya, semua adalah dari air yang hina, dari air yang dipancarkan, ya. Mimma indafi yakhruju min baini sulbi wa taraib. Maka besok itu, Bapak, maka tadi ada kabar kalau umat Islam akan masuk surga karena apa? Innahu ala roji'i lamqadir. Sesungguhnya dia Allah ala roji'i mengembalikan keadaan semua. Lamqadir maha kuasa. Maha kuasa mengembalikan. Jadi saka urip mati besok dibalik kene urip meneh itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Mau mengadakan dari yang tidak ada yang bisa,
apalagi mengadakan yang pernah ada. Bagi Allah sangat mudah. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah tahu yauma tublas syara'ir, pada hari ditampakkan segala rahasia. Besok pada hari kiamat pada mahsyar, penghitungan pertimbangan amal, maka besok semua rahasia akan dikeluarkan. Karena apa di sana? Di sana itu famalahu min quwwatin wala nasir. Maka sekali lagi tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Jadi kalau sudah di sana, nanti masalah syafaat hitungannya nanti. Tapi yang pertama adalah ini, bahwa tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong. Semuanya berbekal pada amal solehnya masing-masing. Nah, yang akan kita bicarakan amal soleh yang sesuai dengan agama ini. Nanti kita kaji bersama-sama bagaimana orang-orang yang mentaati dan orang-orang yang tidak mentaati. Jadi dari ayat Quran surah At-Tariq ini, terus pengen kita sedaya awake dhewe mengke sak keplasing pikir keplasing rasa nggih merenung. Nek wong Jawa niku kan terus mikir napa ya? Sangkan parane dumadi. Ini nek tembung sangkan paling dumadi niku saiki bocah-bocah yo ora ngerti tegese. Sangkan paling dumadi ya apa? Sangkan ki asale, parane iki tujuane, dumadi iki tumitah keadaan. Dadi nek wis tekan kono wong niku jenenge wong niku wis ngerti sejatine urip. Sejatine urip. Sangkan parane dumadi. Sangkane iki saka peteng ibu, saka pancaran air mani bapak dan ibu, kemudian tumitah ning donya lewat kemaluan juga. Saiki iso beranak kaya ngene iki, nah, besok parane kemana? Parane pasti akan mati dan akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perjalanan hidup dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wangsul datang dari Rasulullah SAW. Dados syariat agama Islam menika ing dipun asal Kanjeng Nabi menika syariat ingkang sempurna. Kados dawuhipun Allah wonten Quran surah Al-Maidah ayat dipun 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu Islam, agama yang terakhir agama Islam, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Mila segala apa yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah di sini berarti jalan atau manhaj yang Nabi Muhammad SAW berada di atasnya. Kados dawuh pangandika Kanjeng Nabi, "Aman raghiba an sunnati falaysa minni." Sing sapa wonge benci marang sunahku, mula dheweke ora klebu golongan ingsun. Maka kita harus terus mempelajari apa yang menjadi sunnah Kanjeng Nabi itu. Sunnah yang berarti hadis jika digandengkan dengan Alkitab, sebagaimana beliau mengatakan, ini qad taraktu fikum sayani lan dilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelahnya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Hakim Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingkang menika perlu kita gatosaken kados pundi kita menika gesan ingkang leres harus mengisinya dengan iman dan amal soleh.
Dari saking ayat Quran yang pun terangkan ajeng manungsa menika gatosaken saking mula bukanipun dicipun ciptaaken saka air mani, dari air yang hina, dari air bapak dan air ibu. Nah, wonten Quran surah Adzariyat ugi asing kita mireng Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun Allah ora nyiptakake jin lan manungsa kejaba kanggo dheweke manembah marang ingsun. Terus menawi kita menika sehari saratri sedina sewengi niku manembah salat wajib 5 kali menika sampun jijiban kita. Allah Subhanahu wa taala mboten tambah mulya menawi tiyang sak pakisan niku salat kabeh, mboten tambah mulya. Ugi Allah Subhanahu wa taala mboten badhe kirang kemuliaanipun. Nek tiyang sak pakisan, sak Jawa Tengah, sak Indonesia ora salat niku, Gusti Allah mboten badhe kirang kemuliaanipun. Ingkang menika ibadah manembah niku kebutuhan kewajibanipun manungsa piyambak. Mila tiyang niku badhe ngunduh dhateng ibadahipun kelawan piyambak. Siapa yang beribadah besok akan menuai, akan memanen dari ibadahnya itu. Sing sapa ngelirwo ora tenanan nggone ibadah, nggih badhe kecelek. Nah, boten wonten undungan. Ingkang menika tiyang ingkang melingos lan tiyang ingkang taat menika Kanjeng Nabi bidhawuh ngoten. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, ini contoh dari perilaku atau saran yang disampaikan Rasulullah. Apa yang disawakan oleh Rasulullah kita untuk mengambil, untuk melaksanakan. Apa yang ditinggalkan Rasul jangan dilaksanakan. Ini wujud nopo man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sing sawe taat marang ingsun ya kuwi wong sing gelem ya. Wong sing ora gelem ya sing ora taat. Wonten Quran surah An-Nisa ayatipun 8 Mayyuti rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Terus angin kita menika mentaati Rasul, menika sampun ateges kita mentaati dhateng Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak ingat Allah. Menika nelaken bilih Kanjeng Nabi menika figur teladan tumat tiang-tiang ingkang ngajeng-ajeng rahmatipun Allah lan tumat tiang-tiang ingkang ingin dinten kiamat lan banyak ingat kepada Allah. Itu teladan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasul, maka itu wujud juga kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 59. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Jadi Rasul itu diperintahkan Allah untuk mengatakan hai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Allah untuk semua manusia. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah khatamin anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat atau aktif mengikuti perkembangan di Jerman dan Amerika,
banyak orang berbondong-bondong masuk Islam setiap harinya. Karena apa? Karena dia mempelajari agama Islam. Nah, maka kalau di kita ini memang jumlahnya banyak di masyarakat kita ini yang Islam ya. KTP-nya Islam itu sak Pakistan ya kira-kira 90%. Ya Jumatan sak masjid rong RT ya ora kebal. Kemudian sholat subuh ya. Itu karena apa? Karena memang kita antara yang antara Islam sing gelem ngaji, Islam gelem ibadah, karo sing Islam lagi ngakon-ngakon iki pancen jumlahnya berbeda. Gimana? Belum semuanya seperti itu. Tapi kita sedaya boten pareng menghina mereka. Boten pareng mengejek mereka, tapi mari kita ajak untuk mencari ilmu. Kalau nanti sudah tahu ilmunya, kata selalu, wong mikir. Kadang wong urip ngantek saya ini ora mikir, asal sapa apa ora mikir. Ngoten iki nyambut gawe, mangan, turu, esuk nyambut gawe neh, ya. Yang penting Pak Guru mangan turu, ngantek ngising lali. Kalau kita ini kan cuma mikir, kok kayak pikiran pun mikir, asalnya sapa opo, nah, ada mikir. Maka dalam beribadah itu memang ada dua syaratnya, iman dan amal soleh. Amal soleh itu amal yang bagaimana? Amal soleh itu amal yang bagaimana? Amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau diterangkan Mas Mukhlis ya, amal yang ikhlas dan benar. Ikhlas itu memang ya lillahi ta'ala, hanya menjadi ke Allah. Kalau amal yang benar, ya ada petunjuknya, ada dasarnya. Apa ada? Kemarin dicontohkan Pak Mukhlis, ada amal ikhlas tapi nggak bener, tertolak. Gandeng longgar waktu ini itu lawak yo sehat, subuh ki rong rakaat. Wah, ojo mau rakaat tambahi rong rakaat nek 3 rakaat. Aku ikhlas kok. Subuhnya 4 rakaat ikhlas. Ditampi mboten bener. Mboten ditampi karena apa? Tidak benar. Tidak benar. Ya. Nah, termasuk banyak orang yang beramal tapi tidak ikhlas, tujuan tidak akan sampai kepada lillahi ta'ala. Jadi contohkan gitu tentang bab ikhlas, belum pernah disampaikan di forum ini. Ada orang yang berjihad, mati di medan perang, tapi besok yang pertama akan diadili. Dia dihadapkan kepada Allah, ya Allah, saya telah berjihad, mati di medan perang, tapi Allah menjawab, kadzabta, engkau berbohong. Karena perangmu itu bukan karena lillahi ta'ala. Ning perang itu mergo supaya kowe disebut pemberani. Maka kemudian dilempar, diseret dengan muka di bawah, diseret dilempar ke neraka. Karena apa? Tidak ikhlas. Kemudian orang yang mengajar agama, ahli qiraah, juga dihadapkan pada Allah. Ya Allah, dulu saya itu pengajar agama, saya qiraah, suara saya sangat bagus. Tapi oleh Allah jawab, kamu kalau dia bukan mencari ridho Allah, tapi mencari pujian manusia, maka dia dibuang ke neraka juga karena tidak ikhlas. Jadi kita jadi amalnya bener nih orang ikhlas. Nah, yang terakhir sedekah, orang sedekah. Dermawan. Saya ini dermawan Rasulullah. Ya Allah, saya ini dermawan. Saya minta pahala surga. Karena kamu bohong juga. Karena sesungguhnya pahalamu sudah didapat di dunia, yaitu pujian manusia. Engkau telah disebut orang dermawan, orang yang murah hati, dan itu telah kau dapatkan di dunia. Karena amal bukan ikhlas, bukan karena ikhlas. Maka berhati-hati kalau ya, beramal dengan ikhlas dan benar. Benarnya ya kita harus banyak mengaji.
haji supaya kita tahu tentang amalan-amalan yang ada tuntunannya. Misalnya ibadah yang banyak tersebar di WA,